Salam bahagia Bapak Ibu Guru kita. Perkenalkan saya Pramasti Adia Rukmi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak implementasi prakarsa perubahan diri. Sebelum kita menuju pada prakarsa perubahan, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu IA atau Inquiry Apresiatif. IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA pertama kali dikembangkan oleh David Cooper Ryder. Kita akan memakai pendekatan IA sebagai alat olahraga untuk kita berlari mencapai garis finish, yaitu visi yang kita impikan. Setelah kita mengetahui apa itu IA, maka sekarang kita harus tahu apa itu BAGJA. B-A-G-J-A. BAGJA adalah perubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Ryder ke dalam langkah 4D. Apa itu 4D? Discover, Dream, Design, dan Deliver. Nah, inilah kanvas BAGJA. B. Buat pertanyaan utama atau define. A. Ambil pelajaran, discover. G. Gali mimpi, dream. C. Jabarkan rencana, desain. Dan A. Atur eksekusi atau deliver. Berikut adalah pernyataan prakarsa perubahan yang saya buat, mewujudkan pribadi peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dalam literasi. Yang melatar belakangi saya melakukan aksi nyata ini, yang pertama adalah berdasarkan tujuan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai calon guru penggerak, saya berperan untuk menuntun dan menumbuhkan kepemimpinan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi di sekolah. Berikutnya adalah mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid. Seorang pendidik harus memberikan kebebasan kepada anak didiknya untuk berkreasi sendiri sesuai dengan minat dan bakat anak. Peran pendidik menuntun kebebasan anak tersebut untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dan keselamatan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Maka, guru semestinya memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Jika hal ini kita lakukan bersama-sama, tentu setiap anak akan belajar dengan bahagia. Oleh Ki Hajar Dewantoro, pendidik dianalogikan seperti seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Ia dapat memelihara tanaman padi. Ia dapat membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman. Dan ia dapat memberi pupuk dan air. Namun, petani tersebut tidak dapat memaksakan tanaman padi berubah menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut dimaksudkan bahwa anak-anak yang sudah punya minat dan bakatnya masing-masing tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Setiap pendidik diharapkan dapat memfasilitasi setiap anak dengan keunikan masing-masing, karena Tuhan sudah menciptakan setiap anak unik adanya. Berikut beberapa alasan mengapa pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini dapat kita terapkan dalam pembelajaran di masa kini. Yang pertama, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang. Yang kedua, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro ini dapat menciptakan pembelajaran yang merdeka, yang menyenangkan, dan yang pasti berpihak pada murid. Dan yang ketiga, anak dididik sesuai dengan kodratnya,
baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Tahap pertama pada bagian ini adalah B, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pribadi peserta didik yang memiliki minat tinggi dalam literasi? Dan berikutlah tindakannya. Yang pertama, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran mengenai hal ini. Dan yang kedua, membaca literatur mengenai kriteria pribadi peserta didik yang memiliki minat tinggi dalam literasi. Tahap kedua adalah A, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, 1. Siapakah tokoh di sekolah yang mempunyai pengalaman berhasil meningkatkan minat literasi pada peserta didik? 2. Aktivitas apa saja yang menunjang tumbuhnya minat peserta didik dalam literasi? 3. Lingkungan sekolah yang seperti apa yang dapat menunjang tumbuhnya minat peserta didik dalam literasi? 4. Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk menunjang tumbuhnya minat peserta didik dalam literasi? Maka berikutlah daftar tindakannya. 1. Mencari contoh nyata mengenai pembiasaan yang menumbuhkan minat peserta didik dalam literasi. 2. Pembiasaan, keteladanan, konsistensi, dan refleksi dalam proses menumbuhkan minat peserta didik dalam literasi. 3. Lingkungan sekolah yang mendukung minat peserta didik dalam literasi. Dan yang keempat, kesadaran untuk memberikan keteladanan bagi peserta didik dalam hal literasi. Kompetensi saya sebagai seorang pendidik, serta semangat saya untuk meningkatkan literasi membaca pada peserta didik. Tahap ketiga adalah G, jalin mimpi atau C. Pertanyaannya, kebiasaan-kebiasaan baru apakah yang saya impikan akan terjadi jika pribadi peserta didik yang memiliki minat tinggi dalam literasi telah terwujud? Maka daftar tindakannya adalah 1. Memajang kerangka perilaku yang mewujudkan pelajar yang cinta literasi. 2. Membuat rencana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik. 3. Membuat pojok baca secara berkelanjutan. 4. Menetapkan jadwal membaca untuk peserta didik dalam 1 bulan untuk sejumlah buku tertentu. Langkah keempat adalah J, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, 1. Apa langkah paling sederhana yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan pribadi peserta didik yang memiliki minat tinggi dalam literasi? 2. Berapa lama target untuk mencapai terwujudnya pribadi peserta didik yang memiliki minat tinggi dalam literasi? 3. Apa terobosan yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan pribadi peserta didik yang memiliki minat tinggi dalam literasi? Maka berikutlah tindakan-tindakannya. 1. Membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang kemampuan literasi. 2. Membuat daftar kegiatan yang sesuai dengan minat peserta didik yang dapat menunjang peningkatan kemampuan peserta didik dalam literasi. 3. Membuat program kunjungan ke perpustakaan sekolah. 4. Membuat literasi club di sekolah. 5. Membuat pojok baca yang berkelanjutan di setiap kelas. 6. Memajang karya murid yang berkaitan dengan kemampuan literasi pada mading sekolah. Dan tahap terakhir adalah A, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, 1. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau terwujudnya pribadi peserta didik yang memiliki minat yang tinggi dalam literasi? 2. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini dan berperan sebagai apa saja mereka? 3. Bagaimana pendokumentasian kegiatan peserta didik yang berhubungan dengan literasi? Maka berikutlah tindakannya. 1. Mensosialisasikan program peningkatan literasi murid kepada peserta didik dan semua pemangku kepentingan sekolah. 2. Mengajak peserta didik dan semua pemangku kepentingan sekolah untuk berperan aktif dalam mewujudkan program ini. 3. Mendokumentasikan setiap kegiatan yang menunjang terwujudnya program ini dan membagikannya melalui semua media sosial yang dimiliki oleh sekolah. Berikut akan saya sampaikan tahapan aksi nyata modul 1.3. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, saya melaksanakan perencanaan strategi penerapan aksi nyata, kemudian mengomunikasikannya dengan direktur sekolah saya. Setelah itu, saya juga mengomunikasikan rencana tersebut kepada kepala sekolah saya. Dan setelah saya mendapat izin dan support dari direktur dan kepala sekolah, saya kemudian mulai mensosialisasikan kepada siswa di kelas yang saya ambil. Saya mulai menjelaskan mengenai pengertian literasi dan pentingnya kecakapan literasi.
Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, saya mengimplementasikan prakarsa perubahan diri yang telah saya rencanakan dengan tahapan baca, yaitu kegiatan yang dapat mewujudkan pribadi peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dalam literasi. Siswa sangat antusias bergotong royong untuk membuat pojok baca. Setelah saya mengkomunikasikan dan mensosialisasikan mengenai program literasi sekolah ini kepada orang tua murid, siswa mulai mengumpulkan buku-buku bacaan dan belajar untuk menulis jurnal baca. Pada gambar ini terlihat bahwa pojok baca telah tercipta berkat kerjasama guru, siswa, dan juga orang tua siswa. Setelah pojok baca tercipta, siswa mulai menikmati membaca di pojok baca yang nyaman. Setelah pojok baca tercipta, siswa sesuai dengan jadwal mulai membaca di pojok baca dengan sangat antusias. Tahap yang terakhir adalah tahap refleksi. Pada tahap refleksi, saya menuliskan pada jurnal refleksi mengenai pengalaman, perasaan, dan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama proses penerapan aksi nyata. Saya juga membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang akan saya perbaiki dan saya tingkatkan dari aksi nyata yang telah saya laksanakan. Kritik, saran, serta masukan dari rekan sejawat dan murid juga akan saya tampung demi perbaikan diri di masa mendatang. Sekian cerita dari aksi nyata modul 1-3 yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Kiranya apa yang telah saya bagikan dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu guru berada. Visi tanpa aksi hanyalah mimpi. Maka dari itu, mari kita wujudkan mimpi kita. Bersama kita bisa. Salam bahagia.